subscribe Abah Channel. Like, share, dan komen channel Abah Yu Channel Ya. buat sobat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Faqala ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahul aliyul azim. Hadratal mukarramin, hadirin jamaah ta'lim shalah at-tahiriyah, para sepuh, para orang tua, para bapak, para pemuda, khususnya pengurus Musholah Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Asrori beserta jajaran, dan juga muratibil acara dan seluruh hadirin yang hadir, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, salawat ma'asalam tercurah terlimpah selamanya keharibaan junjunan kita Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua umatnya. Akan selalu berharap, merindukan, menantikan akan syafaat di yaumal jaza. Amin ya rabbal. Malam ini alhamdulillah kita memasuki malam yang ke-25 di bulan Rajab. Puncaknya adalah 27 malam Sabtu, peringatan Isra wal Mi'raj. Namun umat Islam yang hendak memperingati peringatan Isra wal Mi'raj sebagaimana memperingati Maulid, tidak harus pada hari H-nya. Ada yang dari mulai awal tanggal sudah diadakan peringatan. Ada yang di atas tanggal 15, bahkan sampai lewat bulan Sya'ban, tetap acara yang diunggah adalah acara Isra wal Mi'raj. Karena yang sesungguhnya peringatan Isra wal Mi'raj adalah sholat. Sedangkan sholat enggak harus tanggal 27 bulan Rajab. Poe naon bae urang sholat. Madamat akluhu, selagi akalnya masih ada, selagi masih ada jiwa raganya, selama itu pula dia masih berkewajiban melaksanakan sholat. Makanya inti sholat itu adalah mi'raj, merupakan di mana isi kandungannya adalah sholat. Maka disebut as-sholatu mi'rajul mu'min, bahwa sholat itu mi'rajnya bagi orang-orang yang beriman. Maka ketika kita sholat, kita sering mengucapkan ketika duduk iftiros tahiyat awal dan duduk juga dalam tahiyat akhir menggunakan kalimat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Nah, itu intinya. Sedangkan orang sholat pasti baca itu.
Tapi kalau enggak sholat, boro-boro. Ayam teh jelema teu pugu at-tahiyatul. Teu sholat tenan maca tahiyatul. Kadang nu sholat ge poho tahiyat awal. Apalagi yang enggak sholat. Nah, maka puncaknya adalah peristiwa Isra Mi'raj adalah sholat. Maka sholat itulah merupakan sebuah tiang bagi terciptanya sebuah agama. Tidak akan ada atap, tidak akan ada kenteng, asbes dan sebagainya kalau tidak ada tiang. Begitulah tidak ada haji, tidak ada zakat, tidak ada puasa kalau tidak ada sholat. Karena sholat itu adalah powernya, kekuatannya, cakar ayamnya. Maka kalau sholatnya baik, maka baiklah amal ibadah yang lain. Kalau sholatnya buruk, buruklah amal ibadah yang lain. Maka kembali kepada sholat. Bagaimana sholat yang terbaik? Sholat yang terbaik adalah sholat yang disertai dengan ilmunya. Makanya malam ini kita tolabul ilmi. Baik, hadirin jamaah rahimakumullah. Kita kembali kepada materi kita Nasoihul Ibad, yaitu di halaman 199 ya. Nah, bab yang ke-6 sudasi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita mengawali bab yang ke-6, dan di dalam setiap bab itu ada makalah, dan setiap makalah ada hadis dan juga hadis asar serta fatwa-fatwa ulama-ulama ahli waro, ahli yaitu hikmah dan juga ahli juhud. Seperti di bab yang ke-6, 17 makalah berdasarkan hadis Nabi dan perkataan sahabat disebut hadis asar. Masing-masing mengandung 6 butir nasihat, ya. Maka bab ini membahas 17 nasihat yang terdiri atas 2 buah hadis asar yang masing-masing memuat 6 butir nasihat. Maka kita kembali kepada makalah yang pertama, yaitu qalan nabiyyu sallallahu alaihi. Jadi ini sabda Nabi. Betapa mulianya perkataan Nabi sehingga dianggap dan dijadikan sebagai hukum kedua setelah Al-Quran. Sehingga beliau berwasiat kepada umat, taraktu fikum amroini lantadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata nabiyhi. Artinya begini, kutinggalkan 2 pusaka untukmu dan tidak akan tersesat kamu selama berpegang teguh kepada 2 pusaka itu. Mana diantaranya pusaka? Yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah hudal linnasi wa bainatim minal huda. Karena Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Tidak ada orang bisa mendapat petunjuk kecuali melalui Al-Quran. Gitu, ya. Wa sunnatan nabiyhi, yang kedua pusaka itu adalah sunnah Nabi, yaitu hadis. Maka oleh karena itu, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 6 hal yang aneh tapi nyata. Nah ini, sesuatu aneh di alam dunia nih, tapi nyata. Artinya aneh, faktanya ada. Mana 6 perkara aneh tapi nyata? Yang pertama, masjid itu aneh.
jika dibangun di tengah masyarakat yang tidak suka sholat. Aneh, ya, aneh lah, di kampung baru tuh aneh. Aneh. Iya. Jadi anehnya begini kata Nabi, kunaon ieu masyarakat boga masjid gede, mewah, tapi jelemana tilok sholat. Oh, kita bisa jawab, sebenarnya yang ngebangun bukan kami, orang-orang dulu. Jadi orang-orang dulu mah beki sholat, iya kami kuadin tilok sholat. Karena orang dulunya udah pada mati. Makanya jangan salahkan siapa-siapa kalau masjid atau musolah kita kosong. Salahkan yang ngebangun. Nu beuki salat nagengan 10 ada dia sieun nyeun jeung 100 jelema, tolol. Jadi kalau kita mau bangun masjid sekarang tanya dulu. Mang neuk siap teu ngeusian masjid? Hitung di data. Siap cak Fadil hiji tah. 2 Kantus. Ya. 3 Aceh. Ayo dihitung. Ieu mamang teu kula mah kumang kebe. Tah ulah ditulis eta mah. Ulah eta mah. Ya, kalau ditanya kumaha engke bae tah ulah teu jelas eta mah. Jadi ngabeakeun semen jeung keramik ulah. Jadi urang teh nyieun musholah nyieun masjid teh sesuaikeun jeung anu daek nu daek salatna opatan, nyieun bae jeung opataneun. Itu kudu nama mentek urang stres. Masjid musholah blaga-blaga tu salat akhirna nyap-nyapan urang. Atuh salah urang nya gede teuing. Itu ya. Jadi kenapa aneh kata Nabi juga? Anehnya kok masjid besar gede tapi di tengah-tengah masyarakat tapi masyarakatnya tidak suka ini fakta sekarang jadi kenyataan. Ya, di pinggir-pinggir jalan juga mewah-mewah masjid. Kalau yang nyumbang mah saya percaya, para donatur percaya, setiap orang nggak sayang karena dia juga yakin akhirat ini jariyah bagi dia, sodakoh jariyah. Iyalah anu ngesiana nu hararese. Tuh. Yang kedua kata Nabi, mushaf itu aneh jika berada dan dirawat. Ia dipelihara di dalam rumah orang yang tidak suka membacanya. Semua kejadian, Pak. Bener sampai bulukan di masing-masing rumah kabeh ge boga dibaca matil. Bener. Masya Allah ya, banyak Quran sekarang di mana-mana di rumah kita. Ya, tapi jarang sekali dibaca. Bahkan Quran nama buaragus, cetakan Beirut segala macam. Kertasna ge kertas bagus, tapi tidak dibaca. Inilah namanya aneh tapinya benar apa yang disabdakan Nabi. Kemudian yang ketiga, Quran itu aneh apabila dipelihara di dalam hati yang fasik. Banyak orang yang hafal Quran, tahfidz Quran, tapi perilakunya pas. Ini maksudnya. Nu katalar Quran loba, nu hafal Quran loba, tapi juga menjadi penipu dan ladang Al-Quran. Al-Quran dijadikan yaitu tempat untuk ngamen. Loba jelema menjual-jual Al-Quran, tahfidz Quran, buat ngebangun pesantren tahfidz Quran, dijadikan alat untuk nyari duit. Aneh. Ya, dan orang pasti akan tertarik kalau judulnya Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran memang adalah yang memberi hidayah kepada manusia. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Kemudian yang keempat, perempuan Islam yang soleh itu aneh. Nah, ada wanita yang solehah aneh. Anehnya apa? Apabila ia berada di bawah naungan seorang suami yang zolim, yang berakhlak buruk. Aneh kata Nabi. Kalau ada wanita cantik solehah tapi salakina bedegong.
Iya. Aneh kalau ada wanita yang solehah, ngajinya rajin, sholatnya rajin, sodakohnya rajin, tapi dia bersuamikan suami yang zolim, yang akhlaknya buruk. Mungkin bagi suaminya anugerah dapat istri dia, tapi bagi istri adalah musibah. Tuh aneh, atau mending dibikin kena Aceh atuh. Tuh, ya luar biasa Pak. Malam Rebo ngaji, malam Kamis ngaji itu. Iya mah aneh, salakina mah boro-boro, salat ngaji boro-boro. Buah majikan nama jamiahan hayu, pengajian hayu, naon bae serba ai salakina ngalaudu getilok. Aya teh nu kieu. Loba tuh. Tapi aneh tapi nyat. Artinya tidak akan disampaikan oleh junjunan kita dalam hadis kalau tidak ada faktanya. Tuh. Ya, mestinya bagaimana? Mestinya kan yang soleh pasangannya dengan solehat. Yang baik ketemu dengan yang baik, buruk dengan buruk. Tapi kalau buruk semua nanti anaknya lebih buruk. Tapi kalau buruk sebelah ya mudah-mudahan ada harapan. Kan begitu. Orang boga kadu sabelah buruk sabelah hade tetap diarahan. Mun buruk kabeh piceun. Gitu. Kemudian yang kelima, kata Nabi, laki-laki muslim itu aneh apabila ia berada di bawah kekuasaan perempuan yang hina, yang berakhlak buruk. Ini sebalik dari yang tadi. Suaminya mah soleh, suaminya mah bager, rajin ngaji, rajin sholat, yeay, pamajikana jablay haram jadah. Tah, iya. Aneh kata Nabi, kalau seorang suami yang soleh dikuasai oleh wanita yang wanita yang durhaka. Tapi ini banyak di zaman sekarang. Dibalik tadi, aya pamajikanna nu hade, salakina teu hade. Aya salakina nu hade, pamajikanna henteu hade. Tuh, maka laki-laki muslim itu aneh apabila ia berada di bawah kekuasaan perempuan yang hina, yang berakhlak buruk. Hina di sini saudara bukan miskin. Hina di sini bukan tak punya harta. Hina di sini karena akhlak perbuatannya buruk. Kenapa buruk? Suami dilunjak, tidak ada tata krama, maka surganya wanita justru ada dalam keridhaan suami. Bukan suami yang diatur-atur istri, bukan, tapi istrilah yang patuh terhadap aturan suami. Kenapa? Karena suami adalah subjeknya dan wanita adalah objeknya. Kemudian suami adalah amilnya, lalu istri adalah lafadnya. Lafad itu tergantung amil yang memerintah. Kalau datang amil ropa, maka harus ropa. Kalau datang amil nasab, harus nasab. Kalau datang amil kasroh, harus kasroh. Kumaha cek salaki di luhur, cek salaki di handap, di handap. Itu eta ngaranna pelaturan seperti itu, ya. Kemudian yang terakhir, orang yang alim itu aneh apabila berada di tengah-tengah kaum yang tidak mau mendengarkan nasihatnya. Di tengah-tengah orang kaum dolim ada kiai, punya pondok pesantren, punya lembaga agama, tapi nasihatnya tidak pernah didengar oleh masa. Ini juga aneh dan semua sudah nampak terjadi. Apa yang disabdakan oleh baginda semuanya sudah fakta kehidupan alam masjid semakin mewah, nggak ada ngaya mah di lemur sadas doang, balai gede. Balai gede eta mah balai bae sampai engkege moal disebut masjid walaupun memang kelijen masjid balai bae karena balai gede, ya, karena itu mah sejarah peninggalan para wali. Walaupun udah doyong, udah mau runtuh, udah kelihatannya mau hancur, tapi nanti berdiri lagi, kuat lagi. Bahkan kalau diganti-ganti, dicoba-coba bisa gering kita lemah. Makanya nggak ada yang berani membangun. Namanya balai gede, itu sejarah peninggalan para wali. Ya.
Tapi kita lihat di mana-mana kalau buat hal pembangunan semangat. Nutilok salat begeh tinah neangan dana jeung ngabangun mah sumangat. Cak manehna aing teu salat ge lah neangan dana jeung masjid sugan ka surga. Gitu sugan bae cek manehna. Kan urang kerja sama ke dia nu salatna aing teh nu meuli keramik nah kitu. Sugan bae pan bagi dua. Jadi kayak begini Pak, ada orang jadi security di masjid, hanya tugasnya mengamankan sendal. Kata security, guys dia nu salat aing nu ngajagaan. Kayak orang ganjaranna bagi dua. Sebab mun dia salat sendalna leungit pan dia moal husu. Ada yang begitu, ya. Nah, ini namanya kayak fardu kifayah seperti itu. Sedangkan yang namanya sholat itu fardu ain, tidak bisa diwakilkan dan digantikan. Harus linapsihi, masing-masing dirinya pribadi. Maka oleh karena itu, inilah yang mana orang-orang soleh, ulama ada di tengah masyarakat, aneh tapi kaumnya tidak mendengar nasihatnya. Bukan hanya di masa kini, tapi di masa lalu pun banyak. Termasuk Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam ketika berdakwah dan nasihat tidak didengar oleh kaumnya sampai dia tinggalkan kaumnya dalam keadaan maksiat. Kemudian di bawah ada ketetapan sabda Nabi. Kata Nabi, ahabbukum ilayya ahsanukum akhlaqan. Al-muatiuna aknafal ladzina ya'lafuna wa yu'lafuna. Artinya, orang yang paling aku cintai di antara kamu adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Jadi Kangjeng Nabi itu cinta kepada umat. Siapa umat yang paling dicinta adalah umat yang paling baik akhlaknya. Orang yang punya budi pekerti. Yang mudah disuruh, yang jinak dan mudah diizinakan. Maksudnya kalau dinasehatan suka nerima. Kalau diajak ibadah tidak kusala. Ya, henteu keselan teh ya. Mun jelema munafik mah kusala. Ya, idza qamu ila sholati qamu kusala. Kusal kesel bae. Makana kesel teh bahasa Arab. Tak kusala eta keselan hatena dongkol bae kana ibadah. Ya, maka oleh karena itu orang-orang yang hatinya jinak, orang-orang yang mudah disuruh, diajak, inilah yang paling dicinta oleh Kangjeng Nabi. Kemudian kata Nabi, ahlul jannati kullu hayyinin layyinin sahlin tolkin. Ahli surga adalah setiap orang yang mudah, yang lemah lembut, yang gampang, yang manis budi. Teu aya anu takabur, anu hasud, anu gumede, anu keras kepala. Tidak ada penghuni surga. Ciri-ciri penghuni surga hayyinin, layyinin, sahlin, tolkin. Apa artinya? Lemah lembut, gampang, manis budi, dan mudah menerima sesuatu ajakan kebaikan. Inilah ciri-ciri penghuninya surga Allah Subhanahu. Kenapa disebut husnul khuluq? Definisi husnul khuluq antara lain husnul khuluqi ayyakuna sahlal arikati lainal janibi toliqal wajhi qalilal qauri tibal kalimati. Budi pekerti yang baik adalah baik perangai, mudah diarahkan, terus manis budi, tidak cepat marah, halus bahasanya, luar biasa. Ya, kalau kita melihat tanda-tanda ciri-ciri ahli surga seperti itu. Nah, siapapun bisa seperti itu kalau sudah ketekan. Kalau nggak ketekan, atau tadi teh teningkat-ningkat kurang. Tapi sulit untuk mendapatkan kedudukan derajat yang tinggi. Kenapa? Karena manusia punya hawa nafsu, dan yang paling sulit diperangi adalah hawa. Perang Belanda bisa diatasi, Jepang geus anggeus bahkan sudah merdeka.
Tapi perang nafsu mah weuy pamail teureun-eureun. Walaupun urang geus aki-aki tetep bae nafsu mah gede. Lamun aki-aki bermasalah jeung saha? Jeung nini-nini. Moal mungkin aki-aki bermasalah jeung parawat. Gitu. Ya kabeh ge aya pasangan atuh. Lamun duda bermasalah jeung saha? Jeung janda. Itu ada pasangan, ya. Maka oleh karena itu, walaupun orang umurnya tua, kulitna karisut, nafsu nama tetap hayang mah hayang teu kawawa. Itu ya. Maka disebut al hasanul khuluqi min nafsihi bi rohatin wan nasu minhu bi salamatin. Wasaiul khuluqin nasu minhu pi balain wa huwa pi nafsihi pi anain. Orang yang baik budi pekertinya selalu senang dan orang-orang yang di sekitarnya merasa aman tuh. Kalau ada orang itu di dekatnya dia merasa nyaman, aman. Ini menandakan orang yang baik budi pekerti. Siapapun kita, di antara kita yang baik budi pekerti, ketika ada di sanding seseorang, orang itu merasa nyaman. Dan ini hanya kita bisa dapat lewat lagu. Bila kamu di sisiku, hati rasa sahdu. Kan lagu Oma doang aya bener. Ya, cuman itu aja. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Galau terus. Jadi intinya kalau orang yang baik budi pekerti, tidak adanya dirindui, adanya tidak membosan. Beda jeung urang mah eueuh teu ditanyakeun, aya pihewaeun. Makana lah komo bikang mah aing mancenna lah karasalkeun deuleu Bapak Dedi mah bae. Ari eueuh ditanya-tanyakeun, ari aya pi omong. Sabenerna mah bikang mah lain butuh salaki, butuh duit. Kajenting eueuh salaki, nu penting aya kajenting teu balik salaki, nu penting mere. Gitu. Aduh, ampun bae ya. Nah, maka oleh karena itulah aman, nyaman orang yang ada di samping orang yang budi pekertinya sedangkan orang yang jelek budi pekertinya membuat orang-orang di sekitarnya merasa terancam tuh. Kalau ada orang yang buruk akhlaknya ada di samping kita, nu aya paranas. Benar, tidak aman, tidak nyaman. Kenapa? Karena perangainya rusak, bahaya, terancam, dan dia selalu sendiri merasa capek dengan akhlak yang buruk. Maka orang yang baik akan membuat aman dan nyaman kepada di sekitar. Namun cai teh mah pepelakan adem dengan adanya air. Kenapa? Karena air bisa menyegarkan dan menyirami semuanya. Nah, inilah hadirin jamaah rahimakumullah. Yang pertama di makalah pertama bab ke-6 sudah kita kaji dan sudah nyambung di makalah yang kedua yang tentu kita akan sambungkan kembali. Masih ada waktu kesempatan untuk bertolabul ilmi dan belum datang bulan Sya'ban, maka manfaatkanlah sisa-sisa di bulan Rajab dan Sya'ban mumpung belum ada tawakufan. Kalau sudah tawakuf tidak ada lagi pengajian dan sudah ditutup pintu gerbang. Kalau sampai kita tidak hadir sampai ditutup gerbang, humul khasirun, akan menanggung keriguan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini saja dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum azmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.